Ya, part 7C. Ini part terakhir dari seri part 7 untuk malam ini, cerita novel ya. Untuk cerita novel lanjutannya itu akan diperbaiki dan diupdate tiap malam. Maksimal sehari itu 2 sampai 3 jam, itu udah batas maksimum nonton yang baik ya. Sedangkan untuk perbaikan sisanya secara menyeluruh itu ada di hari Minggu. Nah, untuk hari Senin dan Sabtu itu adalah kelanjutan yang sudah sebelumnya diupload tapi sudah fix. Diperbaiki kata-kata, umpatannya dihilangkan dan ada perbaikan kata-kata yang kasar tidak baik. Pokoknya diperbaiki dalam penulisan novelnya. Terima kasih. Selamat menyimak novelnya. Di tengah-tengah obrolan, Hua telah bergerak. Tongkat besi Wu menghantam udara dengan suara tumpul saat dia memukul Qi Yun dengan tongkat lintiannya. Patah. Qi Yun tertawa dingin dan berbalik sedikit ke samping saat tongkat besi Wu berayun ke bawah ke tubuhnya, sebelum membalikkan tangannya dan menamparkan telapak tangannya ke arah Hua. Tanpa bertahan, Hua dengan kaku menggenggam telapak tangan Qi Yun. Tapi dia juga tidak tinggal diam. Dia mengayunkan tangannya dengan tongkat besi Wu dan menghantamkannya dengan kuat ke tubuh Qi Yun. Sebuah gerakan duel, masing-masing dari mereka menang atau kalah. Nak, kamu mencari kematian. Setelah dihantam dengan tongkat oleh Hua, wajah Qi Yun tiba-tiba berubah menjadi suram dan ganas, dan segera melambaikan tangannya, menyerang dengan 3 pedang tajam. Melihat ini, Hua panik dan melambaikan tongkat besi Wu-nya. Hantam, hantam, hantam. 3 pedang Qi diblokir olehnya secara penuh. Dan pada saat ini, Qi Yun juga menggertak masuk dan menamparkan telapak tangan. Hua buru-buru memblokirnya dengan tongkat di depannya. Qi Yun menamparkan telapak tangannya ke tongkat Wu Tai, mengguncang Hua ke belakang dengan dengusan teredam. Dia masih dalam posisi yang kurang menguntungkan saat bertarung secara langsung, karena tingkat kultivasi Qi Yun 2 tingkat lebih tinggi darinya, dan dia bahkan lebih terlatih oleh keluarganya, jadi dia bukan tandingan Hua. Di atas panggung pertarungan, Hua berusaha sekuat tenaga untuk melawan, tapi dia tetap tidak bisa menghentikan serangan Qi Yun. Lihat, sudah kubilang begitu. Bisikan-bisikan itu mulai muncul lagi dari bawah. Seperti yang kulihat, hanya masalah waktu sebelum dia jatuh. Itu celah yang terlalu besar untuk menggunakan tongkat, hanya aneh jika dia tidak kalah. Dibandingkan dengan orang-orang ini, Ye Shen duduk dengan tenang, bahkan jika Hua kalah dia tidak merasa malu, karena keduanya tidak berada pada level yang sama, apakah itu kultivasi atau latar belakang keluarga mereka, bahkan jika Hua kalah, dia masih kalah di garis start. Di atas panggung pertempuran, Hua sekali lagi dikalahkan dan memuntahkan darah dari serangan telapak tangan Qi Yun. Namun, raut wajah jelek yang diharapkan di wajah Hua tidak ada. Pria yang sederhana dan kokoh itu memiliki wajah kecil yang tenang dan menghabiskan sebagian besar waktunya untuk bertahan. Namun, setelah tubuhnya pernah ditempa oleh api sejati Ye Shen, ditambah perdebatan sebelumnya dengan Sichuan, ketahanannya terhadap pertarungan tidak sesederhana menjadi 3 kondensasi Qi, yang juga merupakan faktor mengapa dia telah dipukuli secara pasif begitu lama dan masih belum terkalahkan. Kamu masih tak terkalahkan, Qi Yun berteriak dengan tegas, pedang Qi di tangannya terus-menerus, dan bayangan tinju serta cetakan telapak tangannya tidak pernah berhenti. Hu terdiam, masih melakukan yang terbaik untuk menari dengan tongkat besi Wu di tangannya. Pada titik tertentu, tongkat besi hitam di tangannya telah berubah, dan di tengah-tengah tarian, bahkan ada bayangan tongkat, dan meskipun bayangan ini kacau, mereka menyatu dalam pola tertentu, dan pertahanan perlahan-lahan meningkat di tengah-tengah pertempuran. Formasi tongkat, Sufu di atas awan menunjukkan ekspresi terkejut, seolah-olah dia bisa melihat beberapa petunjuk dari formasi tongkat Hua. Orang kecil ini tidak sederhana. Chu Xuaner berbisik sambil tersenyum, dari awal pertarungan sampai sekarang, ekspresinya sangat tenang, dibandingkan dengan Qi Yun dari klan Qi, dia memiliki pikiran yang lebih tenang dan tenang. Dia membungkuk, bersiap untuk serangan balik. Dao Rings, kepala aula penegakan hukum, dengan lembut membelai janggutnya. Benar saja, pertempuran di atas panggung berubah, dan Hua, yang telah dipukuli secara pasif,
mulai membuat banyak gerakan ofensif dalam pertahanannya. Dibandingkan dengan dia, nafas Qiyun telah menjadi tidak teratur, dan penggunaan teknik Xuan yang terus-menerus telah menyebabkan Qi sejati menjadi langka, dan dia lebih jarang menyerang dan lebih sering bertahan. Dengan demikian, pertempuran mencapai puncaknya, dengan Hua, yang sebelumnya berada dalam posisi bertahan, berubah menjadi ofensif, sementara Qiyun, yang begitu ganas dalam serangannya, sekarang lebih banyak bertahan. Sial, wajah Qiyun suram dan menakutkan, dan dia sesekali menunggu kesempatan untuk menyerang, tapi dia selalu diblokir oleh formasi tongkat Hua yang aneh. Hua, aku benar-benar meremehkanmu. Di bawah panggung, Ye Shen tersenyum tipis. Fakta bahwa Hua berhasil bertahan begitu lama di atas panggung tanpa dikalahkan telah mengejutkannya, dan sekarang ada kecenderungan untuk mengubah angin ke bawah menjadi angin ke atas, yang benar-benar di luar dugaannya. Di atas panggung, Hua mengayunkan tongkatnya, membuat Qiyun mundur dengan mendengus tertahan. Qiyun meraung marah dan menebas dengan pedangnya. Hantam, pedangnya, bagaimanapun, menghantam formasi tongkat yang digunakan Hua untuk menari dan terguncang di tempat, seluruh lengannya terguncang dan mati rasa. Yang dia andalkan hanyalah tongkat besi Wu di tangannya. Saat itu, sebuah suara halus masuk ke telinga Qiyun. Qing Yang, sekali ini saja. Di atas awan, meskipun Dao Xuan Zhen memejamkan mata, dia masih memberikan peringatan kepada Qing Yang Zhen, dan sepertinya orang yang telah mengirimkan suara itu ke Hua sebelumnya adalah kepala puncak Ren Yang, Qing Yang Zhen. Diperingatkan secara diam-diam, Qing Yang Zhen panik dan menarik transmisi. Tapi, karena transmisi sebelumnya, Qiyun sepertinya telah menemukan kelemahan Hua, yaitu tongkat besi Wu di tangannya. Dengan tawa dingin, Qiyun menuangkan Qi sejatinya ke dalam pedang roh di tangannya, siap untuk menyerang. Hua sudah mengayunkan tongkatnya. Patahkan. Qiyun mendengus dingin dan dengan kasar mengayunkan pedang panjang di tangannya, bertabrakan dengan tongkat besi. Saat itu juga, Hua mundur dengan mendengus tertahan, dan tongkat besi di tangannya terguncang. Melihat ini, Ye Shen di bawah panggung mengerutkan kening. Tongkat besi Wu adalah andalan Hua, dan dia hanya membudidayakan tongkat itu, sisanya, pada dasarnya, kosong. Tanpa tongkat besi itu, apalagi yang harus kamu andalkan? Raungan marah terdengar di atas panggung saat Qiyun menerkam seperti binatang buas, pedang panjangnya di tangannya mengayun lebih sering. Tak lama kemudian, noda darah muncul di tubuh Hu saat dia dipukuli ke depan dan ke belakang. Namun, ekspresi Hua tetap tenang, dan ketenangan pikiran ini menyebabkan para tetua agung di atas awan tersenyum dengan lembut. Orang-orang yang menyaksikan pertempuran di empat sisi panggung juga tertarik pada saat ini. Siapa sangka pertempuran antara dua anak laki-laki akan begitu berlarut-larut, dengan pihak yang menyerang dan bertahan terus berubah. Nafas Qiyun sedikit tidak teratur. Anak itu Hua tidak lebih baik, dia tidak terluka parah. Tanpa tongkat dasi itu, sangat yang membalikkan badan. Di tengah-tengah obrolan itu, Hua telah dipaksa ke tepi panggung pertempuran. Masih tidak mengakui kekalahan, Qiyun datang dengan cemberut sengit, pedang panjangnya berdentang di tangannya saat dia menyerang dengan pedang menembus pelangi. Darah berceceran saat pedang panjang itu menembus bahu Hua. Hua memuntahkan seteguk darah dan mencengkeram pedang panjang Qiyun dengan kedua tangannya. Melihat ini, Qiyun juga menjadi kejam, memegang gagang pedang dengan kedua tangannya dan menusuk tubuh Hua dengan segenap kekuatannya. Untuk sesaat, kedua pria itu membeku di tempat, Hua memegang pedang dan Qiyun memegang gagangnya, keduanya bertarung dengan keras satu sama lain, dan sulit untuk membedakan mereka. Hua, baiklah, berhentilah berkelahi. Di bawah, Ye Shen akhirnya tidak bisa duduk diam lebih lama lagi. Jika pertarungan berlanjut, dia takut fondasi Hua akan rusak. Kakak, sudah kubilang, aku tidak akan mempermalukanmu. Darah menyembur dari mulut Hua, mengertakkan gigi dan bertahan, ekspresi keras kepala di wajah kecilnya. Di bawah perhatian semua orang, Hua sedikit mengangkat dahinya, dan kemudian dengan kejam membantingnya ke arah dahi Qiyun. Suara dahi yang bertabrakan terdengar sangat jelas, memecah keheningan tempat kejadian.
Dengan adegan seperti itu, termasuk Ye Sen, ekspresinya mau tidak mau terharu karenanya. Jeritan kesengsaraan bergema di seluruh paviliun Qiankun. Qiyun tidak menyangka Hua akan memukul kepalanya, sampai-sampai dahinya berlumuran darah. Untuk saat yang singkat, Hua mengambil langkah ganas ke depan dan menggunakan tubuhnya untuk menjatuhkan Qiyun ke belakang dan terhuyung-huyung. Kembalilah padaku. Mengambil langkah cepat lagi, Hua menarik salah satu lengan Qiyun. Dan kemudian, ke belakang, seluruh tubuh Qiyun terlempar ke atas oleh Hua. Dengan suara tumpul yang menyebar ke seluruh paviliun Qiankun, Qiyun dilempar mentah-mentah ke platform pertempuran oleh Hua, dan retakan muncul di lempengan batu hijau yang keras. Adegan seperti itu menyebabkan hati terlalu banyak orang gagap. Sungguh pertarungan yang akrab, beberapa merasakan hal yang sama, yang lain mengungkapkan kekejaman mereka, berapa banyak dari mereka yang dilumpuhkan oleh jatuhnya Ye Sen di atas panggung dengan cara ini. Tidak buruk bahwa Ye Sen mengeluarkannya, bahkan postur gulat seseorang sangat mirip. Bocah Qiyun itu mungkin tidak akan bisa berdiri dari ini. Masih berdiri, kamu sudah membakar dupa jika kamu tidak dijatuhkan sampai mati. Di atas awan, wajah asli King yang berubah menjadi suram. Qiyun adalah muridnya, tetapi dia akan dikalahkan oleh rangkap 3 kondensasi Qi, yang juga mendapat bantuan rahasianya, dan sekarang setelah Qiyun kalah, wajah lamanya menjadi panas dan panas. Di atas panggung, Qiyun sudah pingsan, dan seluruh organ dalamnya telah tergeser karena jatuh. Melihat Hua, dia sudah menjadi pria yang berdarah, bergoyang di atas panggung seolah-olah hembusan angin bisa menerbangkannya. Sekarang, siapapun bisa melihat siapa yang memenangkan pertempuran. Hua menang. Saat suara halus dari awan datang, Ye Sen dan Qi Hao di sisi yang berlawanan bergegas ke atas panggung tanpa urutan tertentu. Sial, Qi Hao menatap Hua dan Ye Sen dengan mengerikan. Kalah adalah kalah, tidak bisakah kamu kalah? Ye Sen berteriak dingin dan membawa Hua keluar dari panggung pertempuran. Melihat Hua dalam pelukannya, Ye Sen mengungkapkan senyum senang. Anak muda yang sederhana dan keras kepala ini, alasan mengapa dia menang bukanlah karena kekuatannya, tetapi karena keyakinan pada tulangnya bahwa dia akan menang. Kakak, aku tidak mempermalukanmu, kan? Kamu sangat brilian. Kedua belah pihak turun dari panggung, tetapi para penonton di sekitar mereka belum puas. Siapa sangka duel antara 2 anak laki-laki berbulu akan menjadi pertarungan yang hebat. Kembali ke panggung, seseorang telah datang untuk membawa Hu pergi. Dalam kompetisi sekte luar, pasti ada yang terluka, dan untuk korban yang tidak perlu, klan akan mengirim seseorang untuk mengobati luka mereka. Duel berakhir dan kompas besar di udara berputar sekali lagi. Segera, 2 aliran cahaya spiritual menjuntai turun satu demi satu, mendarat di salah satu arah puncak Diang dan paviliun dan spiritual, atau lebih tepatnya, di tubuh Qi Yue. Di sisi lain, ketika murid dari puncak Diang melihatnya, wajahnya robek. Bagaimana ini bisa dilawan? Tetua, saya abstain. Murid dari puncak bumi yang itu, segera mengangkat telapak tangannya, layu dan duduk kembali, sedemikian rupa sehingga Qi Yue sudah menjadi pemenang bahkan sebelum dia membuka matanya. Tidak ada ketegangan, dan tentu saja tidak ada tepuk tangan yang akan disambut. Semua orang sudah melihat ke arah kompas, dan di atas kompas, 2 cahaya spiritual jatuh, satu ke arah murid-murid penyimpanan buku, dan satu lagi ke arah murid-murid puncak Ren Yang, dan setelah diperiksa lebih dekat, itu tidak lain adalah Su Xin Yue. Melihat bahwa itu adalah Su Xin Yue, suasana di tempat kejadian dimobilisasi lagi. Murid dari paviliun buku tersembunyi adalah murid kondensasi Qi tingkat 8, alam kecil di bawah Su Xin Yue. Pertarungan itu sangat panas, dengan tubuh melayang Su Xin Yue dan teknik rahasia yang halus, dia memenangkan tepuk tangan penonton dan memenangkan pertandingan dengan kekuatan absolut, dalam arti tertentu, membawa kembali satu ronde untuk Ren Yang Peak. Dalam pertandingan kelima kompetisi sekte luar, Xiong Er, bocah lelaki itu, bergegas ke atas panggung sambil berteriak dan membawa tongkat gigi serigalanya, dan mengalahkan seorang murid Tian Yang Peak, yang tidak dapat mengangkat kepalanya. Pada pertandingan ke-6, Ye Sen melihat Qi Hao, orang ini sepertinya terstimulasi oleh sesuatu dan sangat jahat dan kejam,
hampir menikam murid Balai Penegakan Hukum sampai mati dengan pedangnya, menyebabkan kepala Balai Penegakan Hukum, Dao Jian, berwajah muram. Pada pertandingan ketujuh, Zhao Long dari puncak Ren yang naik ke atas panggung dan bertarung melawan Wei yang dari puncak Tian yang secara mengejutkan. Itu baru. Seseorang berbisik, keduanya telah dikalahkan secara brutal oleh Ye Shen di Windy Cloud Stage, dan hari ini mereka benar-benar akan menjadi pihak dalam duel juga. Dalam pertempuran ini, Wei yang menang, tapi itu adalah kemenangan yang tipis. Beberapa pertempuran berikutnya berjalan sangat cepat, karena banyak dari mereka memiliki murid-murid yang berada di peringkat 10 besar sekte luar yang terbunuh dan memenangkan duel tanpa pertumpahan darah. Pada pertandingan ke-97, Ye Shen melihat murid yang bernama Li San dari Taman Herbal Spiritual. Orang ini mungkin adalah orang yang paling banyak kalah sejak kompetisi sekte luar tahun ini, dan setelah naik ke atas panggung, dia diayunkan dengan tamparan sebelum dia bisa menyelesaikan satu kalimat pun. Ye Shen sangat curiga bahwa dia telah melakukan terlalu banyak hubungan seks dengan pria dan wanita, dan meskipun dia adalah seorang kultivator, tubuhnya sudah tidak berbentuk. Selama waktu itu, orang-orang yang dia kenal baik adalah orang-orang pilihan, seperti Song Yu dan Wang Heng yang dia rampok, dan Tang Chao yang dia jatuhkan setengah mati, serta istri Xiong Er, Tang Rusuan. Pertempuran besar berlangsung sangat panas, asteris berulang kali, di mana ada lebih banyak kuda hitam, seorang anak dari paviliun buku tersembunyi di tingkat ke-8 dari alam kondensasi Qi benar-benar mengalahkan alam Yuan manusia dari Aula Sila. Seorang murid wanita dari tingkat pertama alam Yuan manusia dari Taman Buah Spiritual menggunakan seni merayu, dan bahkan memikat seorang murid pria dari paviliun misi di tingkat ke-6 alam Yuan manusia sampai-sampai dijungkir balikan. Pertempuran berlangsung panas di panggung pertempuran, dan para tetua di atas awan juga diam-diam berjuang untuk hidup mereka. Hal pertama yang perlu Anda lakukan adalah memahami dengan baik apa yang Anda hadapi. Master Puncak Tianxuan dari Sekte Dalam, Dao Xuan, membuka matanya beberapa kali selama pertandingan dan membelai janggutnya, memperlihatkan senyum lembut. Untungnya, hanya ada sedikit murid sejati yang bertemu di kompetisi sekte luar kali ini. Apakah kakak senior Dao Xuan tidak memikirkan kompetisi sekte luar yang terakhir? Su Fu tersenyum tipis. Mendengar kata-kata ini, Tuan Dao Xuan melambaikan tangannya dengan lembut, jangan sebutkan yang terakhir, karena alasan itu Tuan Broter bahkan berbicara dengan saya, kompetisi sekte luar terakhir mungkin yang paling aneh sejak pembukaan sekte Heng Yue saya, jangan sebutkan, jangan sebutkan. Sekarang ada turnamen kebangkitan, apa yang kamu khawatirkan? Hai besar dari paviliun Wan Bao menjulurkan lehernya. Jika masih ada murid sejati yang bertemu 2 lawan 2 di turnamen kebangkitan, saya hanya bisa mengatakan bahwa karakternya tidak terlalu bagus. Keberuntungan juga merupakan bagian dari kekuatan. Chu Xuaner berbisik sambil tersenyum. Di bawah panggung, Ye Shen memejamkan mata dan mengistirahatkan pikirannya, sesekali membuka matanya untuk melirik pemuda yang tidur di sampingnya setelah minum. Hingga saat ini dalam pertempuran besar, tidak ada cahaya spiritual yang jatuh ke tubuhnya dari kompas. Kompas ini tidak melupakanku, bukan? Dengan gumaman kecil, Ye Shen tidak bisa membantu tetapi melihat ke arah kompas besar yang tergantung di udara. Dengung. Saat kata-katanya jatuh, dan secara kebetulan, tepat saat pertempuran di atas panggung telah berakhir, kompas berdengung dan bergetar, dan kemudian perlahan-lahan berputar. Segera, 2 cahaya spiritual menjuntai ke bawah, dan Ye Shen memperhatikan dengan matanya saat cahaya spiritual ungu itu menyambar ke arahnya. Pada akhirnya, cahaya spiritual yang menjuntai itu benar-benar jatuh ke tubuhnya sendiri. Sekarang giliranku. Memutar tubuhnya yang agak kaku, darah Ye Shen yang tidak aktif selama hampir 1 hari tiba-tiba mendidih sedikit. Dan ketika dia melihat orang yang disambar oleh cahaya roh lainnya, senyuman dingin tiba-tiba muncul di sudut mulutnya. Benar-benar lebih baik memilih 1 hari daripada 1 hari. Dengan tawa dingin lainnya, dia menamparkan kursinya dan membalikkan badan untuk melompat ke platform pertempuran. Adapun orang yang terkena cahaya roh lainnya, dia juga melompat ke atas panggung pada saat yang sama dengan Ye Shen. Itu adalah seorang murid yang mengenakan jubah putih, rambut hitamnya tergerai dan auranya tebal. Begitu dia naik ke atas panggung, dia menarik perhatian semua orang di ruangan itu.
Pria ini, setelah diperiksa lebih dekat, tidak lain adalah Yin Ziping, murid kepala aula pembimbing. Ye Sen, Yin Ziping. Melihat Ye Sen naik ke atas panggung tanpa urutan tertentu, kehebohan meledak ke segala arah. Tidak perlu dikatakan bahwa Yin Ziping adalah murid kepala aula pembimbing, memiliki satu kaki di alam yang sejati, dan jelas merupakan salah satu dari 10 murid peringkat teratas dari sekte luar. Ye Sen, di sisi lain, telah menarik perhatian semua orang dengan penampilannya di atas panggung. Murid trainee ini, yang muncul entah dari mana, tidak berhenti satu hari pun sejak dia datang ke sekte Heng Yue. Dia telah mengacaukan 2 dari 3 puncak utama sekte luar, dan telah bertarung sampai akhir, dan bahkan ada lebih dari beberapa murid yang telah dilumpuhkan olehnya. Pikiran membunuh terlalu berat, kamu tidak akan pernah bisa mencapai hasil yang benar. Di atas panggung, Su Xin Yue melanjutkan dengan kata-kata penuh kebencian ini. Dibandingkan dengannya, orang-orang seperti Qi Hao dan Tang Chao, yang telah dikalahkan oleh Ye Sen, juga memiliki wajah yang mengerikan dan menakutkan, sementara orang-orang seperti Ge Hong dan King Yang Zhen, yang wajahnya telah lama berubah menjadi sangat suram. Kali ini luar biasa, lebih dari beberapa orang sudah duduk tegak, mata mereka bersinar saat melihat ke panggung. Yin Ziping telah mengandalkan Ye Sen lebih dari sekali, hanya aneh bahwa langit tidak akan digelapkan oleh pertarungan ini. Yin Ziping memiliki satu kaki di alam yang sejati, bahkan jika Ye Sen kuat, bisakah dia tetap melakukan yang lebih baik darinya? Orang lain mungkin tidak bisa, tapi Ye Sen mungkin bisa. Di sekeliling panggung, ada suara-suara yang membicarakannya, mendorong atmosfer hingga asteris-asteris bahkan sebelum pertempuran dimulai. Bahkan pemuda bejat yang duduk di samping Ye Sen tidak bisa menahan diri untuk tidak membuka matanya dan melirik ke atas saat ini. Di atas awan, kepala aula pembimbing, Zhao Zijing, dengan lembut membelai janggutnya, tatapan matanya tidak perlu dipertanyakan lagi, itu adalah murid yang dia ajarkan, tidak ada yang bisa mengalahkannya. Kakak senior, apakah dia Ye Sen? Dao Xuan yang asli melirik Ye Sen di bawah, dan kemudian menatap Chu Xuaner. Untuk menyebabkan kehebohan di tempat kejadian, siapa lagi selain dia? Chu Xuaner terkekeh pelan dan tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik Ye Sen juga, sambil menggumamkan senyum, anak kecil, tidak sesederhana itu untuk menjadi muridku. Di platform pertempuran, Ye Sen dan Yin Ziping saling berhadapan dari kejauhan, bahkan sebelum mereka memulai pertempuran, aura mereka sudah naik. Senyuman ceria sudah muncul di sudut mulut Yin Ziping. Ye Sen, bertemu denganku ditakdirkan untuk menjadi kesedihanmu. Sing mungkin juga kesedihanmu. Ye Sen tertawa dingin dan menatap Yin Ziping, auranya tidak melemah sedikit pun. Ye Sen, hancurkan dia. Saat serigala Xiong Er melolong dari atas panggung, Ye Sen dan Yin Ziping bergerak tanpa urutan tertentu. Segel Suang-Wang, menjalankan telapak guntur. Mendekati, mereka berdua menggunakan teknik rahasia mereka. Dengan pukulan keras, kedua pria itu masing-masing mundur ke belakang. Setiap langkah mundur berbicara tentang retakan yang muncul di lempengan batu hijau di bawah kaki mereka. Aku meremehkanmu. Yin tersenyum dingin dan langsung membentuk segel dengan satu tangan. Seketika itu juga, dengan dia sebagai pusatnya, aura di langit dan bumi bergejolak, menyatu menjadi bayangan pedang secepat mungkin, begitu banyak sehingga membuat kulit kepala seseorang tergelitik. Pedang terbang abadi kerajaan. Dengan teriakan lembut dari Yin Ziping, bayangan pedang berdentang dan bergerak satu demi satu, terhubung menjadi satu, seperti angin topan, seperti hujan lebat, melesat ke arah Ye Sen dengan hiruk-pikuk. Formasi pedang celup surgawi. Ye Sen juga telah bergerak sejak lama, membalikkan tangannya dan mengeluarkan pedang langit merahnya, memegangnya dengan sangat baik, dengan dia sebagai pusatnya, bayangan pedang melesat, sejajar dan menyatu satu sama lain, membentuk formasi pedang, melindunginya di tengah. Segera, suara benturan logam bergema saat bayangan pedang Imperial Sword Flying Immortal milik Yin Ziping dengan keras menghantam formasi pedang celup surgawi milik Ye Sen. Itu hanya jurus kedua mereka, dan mereka berdua telah menggunakan sejumlah besar teknik misterius, menyaksikan mata para murid di bawah berkilauan. Formasi pedang ini mirip dengan formasi tongkat yang dilakukan oleh anak harimau itu sebelumnya. Dao Xuan yang asli membelai janggutnya. Anak baik, itu tidak mudah.
Chu Xuaner tersenyum manis. Suara mendengung datang dari panggung saat formasi pedang celup surgawi Ye Shen ditembus dan semua bayangan pedang Imperial Flying Immortal milik Yin Xiping hancur. Kali ini giliranku. Ye Shen berteriak dengan tegas saat pedang langit merahnya terayun dan mengarah jauh ke Yin Xiping. Seketika itu juga, formasi pedang celup surgawi yang baru saja ditembus menyatu sekali lagi, tapi bukannya bertahan, itu adalah formasi pedang yang menyerang, dengan begitu banyak bayangan pedang terbang yang juga merupakan pemandangan yang harus dilihat. Perisai Xuan Guang, Yin Xiping telah membentuk segel cepat dengan kedua tangannya, dan seketika cahaya spiritual menyatu di depannya, sebelum menyatu menjadi perisai-perisai tebal yang melindunginya di belakangnya. Sekali lagi, terdengar suara logam beradu satu demi satu, hanya saja kali ini, Ye Shen yang menyerang, sementara Yin Xiping yang bertahan. Perisai Xuan Guang yang telah dirakit Yin Xiping tampaknya begitu kuat sehingga formasi pedang serangan gayung surgawi Ye Shen tidak dapat mematahkannya. Melihat ini, Ye Shen datang dengan kakinya dengan langkah misterius, dan ki sejati di tubuhnya mengalir dengan cepat dan mengalir ke tinjunya. Hancurkan! Dengan raungan keras, tinju Ye Shen yang mengguncang gunung dengan kejam menghantam perisai Xuan Guang. Kacing! Suara tajam terdengar saat perisai Xuan Guang yang kokoh milik Yin Xiping dihancurkan oleh tinju Ye Shen, dan bahkan dia terguncang ke belakang dengan dengusan tertahan. Anehnya, dia bisa menghancurkan perisai Xuan Guang. Yin Xiping mundur dengan tajam, wajahnya agak suram. Jari pemecah gunung. Di tengah-tengah mundur, dia menginjak tanah, dan tubuhnya yang mundur, dengan keras berubah menjadi lunga ke depan, dan jari cahaya hantu menunjuk ke arah Ye Shen. Sebuah lubang berdarah langsung menyembul dari bahu Ye Shen. Mengembalikan satu jari padamu. Ye Shen mengangkat tangannya dan menuangkan ki sejatinya ke jarinya, menusuk lubang berdarah dari tubuh Yin Xiping dengan jari di udara. Dalam satu jurus, masing-masing menang atau kalah, keduanya bertarung bersama lagi. Suara-suara itu tak henti-hentinya terdengar di panggung pertempuran, dan mata para murid yang menyaksikan pertempuran itu bergoyang dari sisi ke sisi dengan sosok Ye Shen dan Yin Xiping yang sedang bertarung. Tingkat ke-9 dari kondensasi Qi, kekuatan pertempuran ini juga. Di atas awan, Dao Xuan Riel menghela nafas. Dilihat dari dua kakak laki-laki senior, siapa di antara mereka yang akan menang? Chu Xuaner memandang Dao Xuan nyata dan master puncak pedang kekaisaran Feng Wuxing. Sulit untuk mengatakannya, Dao Xuan yang sebenarnya mengelus janggutnya dan merenung, tapi kupikir Yin Xiping memiliki peluang yang lebih baik, bagaimanapun juga, satu kaki telah melangkah ke alam yang sejati. Saya lebih condong ke arah anak kecil Ye Shen itu. Feng Wuxing, yang selalu menjadi orang yang tidak banyak bicara, angkat bicara. Raungan lain muncul dari panggung saat kedua pria itu, masing-masing di sisi mereka sendiri, meluncurkan bentrokan seni rahasia. Duel ini benar-benar menakjubkan, bertarung selama lebih dari 100 ronde tanpa bisa dibedakan antara pemenang dan yang kalah. Ayo, tepat setelah menghentikan wujudnya, Ye Shen seperti harimau ganas di gunung berikutnya, kidan darahnya bergulir dan semangat juangnya melonjak. Setelah bertarung begitu lama, meskipun ki sejatinya dengan cepat menurun, dia bertarung semakin ganas, seolah-olah dia tidak tahu bagaimana menjadi lelah sedikit pun. Suara gemuruh itu terus berlanjut saat ia memukul dengan keras sepanjang jalan. Anak aneh macam apa ini? Pada titik pertempuran besar ini, wajah Yin Xiping suram dan menakutkan, dipukul mundur terus-menerus, kidan darahnya bergejolak di tubuhnya, batuk darah terus-menerus, kesulitan Ye Shen jauh di luar dugaannya. Dengan ganas menghindar ke belakang, dia membalikkan tangannya dan mengeluarkan pedang besar, dan kemudian ki sejatinya berguling ke dalamnya, pedang besar itu langsung mekar menjadi cahaya, dan ada petir yang menutupinya. Itu, beberapa arah di bawah panggung, banyak murid sejati mengungkapkan keterkejutan mereka, untuk mengetahui teknik rahasia apa yang akan dilakukan Yin Xiping. Teknik pisau pemotong petir yang menakjubkan. Dengan raungan keras dari Yin Xiping, surai pedang yang panjangnya 3 kaki menebas di udara. Melihat ini, Ye Shen berdiri dalam posisi yang jelas, membalikkan tangannya dan mengeluarkan ke surgawi, memegangnya dengan erat di kedua tangan dan menyilangkannya di depan tubuhnya. Surai pedang yang menakutkan menghantam ke surgawi dengan keras. Samar-samar terlihat bahwa kaki Ye Shen tertekuk,
lempengan batu hijau di bawah kakinya retak karena menginjaknya. Lengannya terguncang hingga terasa sakit, dan tubuhnya bahkan bergejolak dengan ki dan darah sebelum seteguk darah segar muncrat. Benar-benar seni rahasia yang mendominasi. Ada suara terengah-engah dari bawah, jika itu mereka tidak akan pernah bisa memblokir serangan dari Yin Ziping ini. Menjadi murid kepala aula pembina tidak sesederhana hanya dengan mengatakan itu. Untuk bisa memblokir teknik pedang pemotong petir yang menakjubkan, Ye Sen, kamu benar-benar mengejutkanku. Di bawah panggung, wajah Qi Yue dipenuhi dengan keheranan, seolah-olah dia telah mengetahui tentang dominasi teknik pedang pemotong petir yang menakjubkan dari Yin Ziping. Masih belum mati. Melihat Ye Sen masih berdiri kaku, wajah Yin Ziping langsung berubah menjadi seram. Ye Sen seperti pria kecil yang kuat dan tidak hidup, dan fakta bahwa dia belum bisa mengalahkan Ye Sen bahkan setelah menggunakan jurusnya yang terkenal hingga saat ini dalam pertempuran membuat hatinya menjadi gila. Datang lagi. Yin Ziping berteriak dingin dan mengayunkan pedang besarnya sekali lagi, ingin melakukan teknik tebasan petir yang menakjubkan sekali lagi. Setelah mengalami kekalahan sekali, apakah menurutmu aku akan memberimu kesempatan kedua? Suara sedingin es Ye Sen kemudian keluar. Antrian surgawi yang besar terlempar jauh darinya, ujung pedang mengarah lurus ke Yin Ziping, sementara dia mengikuti dengan langkah misterius 1000 ilusi bayangan yang cepat. Melihat antrian surgawi terbang ke arahnya, Yin Ziping mengertakkan gigi, mengetahui bahwa Ye Sen tidak akan memberinya kesempatan kedua untuk mengeksekusinya, dan jika dia memaksakan diri untuk melakukannya saat ini, dia pasti akan terkena antrian surgawi di tempat. Setelah memikirkannya kiri dan kanan, dia juga menyerah untuk mengeksekusi teknik pedang pemotong petir yang menakjubkan dan malah mundur dengan keras. Raungan binatang buas tiba-tiba bergema saat Ye Sen, yang bergegas masuk, melompat, dan AP Jumping Ion of Beast Heart Rage dieksekusi, langsung menggertak ke arah tubuh Yin Ziping. Mencari kematian, Yin Ziping mendengus dingin dan mengayunkan pedangnya untuk menebas. Siapa yang akan mati belum pasti. Ye Sen mencibir, dengan ganas berbalik ke samping, pedang besar itu menebas tubuhnya. Sekarang giliranku. Dengan suara tegas, Ye Sen menamparkan Yin Ziping kembali dengan dengusan tertahan. Raungan yang entah kenapa terdengar dari platform pertempuran, raungan yang mengiringi setiap gerakan yang dilakukan Ye Sen. Dia adalah binatang buas lain yang turun dari gunung, terkadang seperti harimau yang ganas, terkadang seperti kera yang ganas, terkadang seperti singa, terkadang seperti serigala pucat, mencengkeram, menamparkan, merobek, menggunakan tangan, kaki, lutut, dan bahunya, setiap bagian tubuhnya menjadi senjata yang ganas. Gaya bertarung ini lagi. Area sekitar di bawah panggung dipenuhi dengan suara-suara tercengang, seolah-olah mereka semua tahu tentang pertarungan jarak dekat Ye Sen yang aneh dan mendominasi. Benar-benar pertarungan jarak dekat yang halus. Pada saat ini, bahkan orang asli Daosuan menunjukkan ekspresi heran. Hanya pada tingkat ke-8 dari kondensasi Qi, untuk memiliki kemampuan tempur praktis yang begitu dominan, anak ini memang tidak sederhana. Bahkan Master Puncak Pedang Kekaisaran tidak bisa menahan kekaguman. Anak kecil, kamu benar-benar mengejutkanku. Di samping, mata indah Cusuaner juga mekar dengan warna yang aneh saat dia melihat. Di atas panggung pertempuran, raungan kemarahan Yin Ziping tak henti-hentinya. Dia diselubungi, tidak dapat mengangkat kepalanya saat dia terjepit di bawah serangan Ye Sen yang mendominasi dan cepat. Dia telah lama mendengar bahwa Ye Sen memiliki teknik pertarungan jarak dekat yang mendominasi, tetapi pria sombong itu tidak pernah menempatkan Ye Sen dari alam kondensasi Qi di matanya, berpikir bahwa itu hanya dibesar-besarkan dengan sengaja oleh murid luar. Pada saat ini, ketika dia benar-benar dihadapkan dengan teknik pertarungan jarak dekat Ye Sen yang mendominasi, dia menyadari bahwa rumor tentang sekte luar itu benar. Darah dimuntahkan dengan liar, kekalahan Yin Ziping seperti sungai yang menghancurkan tepiannya, tubuhnya dipenuhi dengan bekas tinju, bekas telapak tangan dan bekas kaki, meskipun dia memiliki satu kaki di alam yang sejati, dia tidak dapat menahan serangan menakutkan Ye Sen yang terus-menerus. Di atas awan, Zhao Zijing, Master Yin Ziping, tidak bisa lagi duduk diam. Yin Ziping adalah murid kepala aula pembina, dan muridnya yang paling bangga, tetapi sekarang dia telah dikalahkan dengan sangat menyedihkan.
Menjauhlah darinya. Dalam keputusasaan, Zhao Zijing masih mengirimkan suara ke Yin Ziping. Jika tidak maka akan memalukan jika Yin Ziping dikalahkan oleh alam kondensasi Qi. Dao Xuan yang asli sepertinya telah menangkap transmisi suaranya, melirik Zhao Zijing dan berkata dengan suara yang dalam, sekali ini saja, itu tidak akan terjadi lagi. Benar saja, setelah menerima transmisi dari tuannya, Yin Ziping berdebat keras melawan beberapa pukulan Ye Shen dan mundur dengan tajam, menarik diri dari Ye Shen. Bisakah kamu melarikan diri? Ye Shen tidak mengejarnya, tetapi ki sejati seluruh tubuhnya dituangkan ke tangan kanannya, dan masih ada petir yang merobek di antara jari-jarinya, dan sebelum dia bisa menyerang, dia samar-samar bisa mendengar semburan raungan naga yang rendah. Naga ekstra. Dengan raungan dari Ye Shen, dia mendorong telapak tangan. Pada awalnya, suara raungan naga yang keras terdengar, dan bayangan naga emas ilusi menyapu dengan ki yang menderu keras, langsung menuju Yin Ziping yang jatuh ke belakang. Ini, wajah Yin Ziping berubah saat dia melihat bayangan naga yang mendekat dengan ekspresi ketidakmampuan. Teknik rahasia macam apa ini? Seluruh ruangan dipenuhi dengan suara-suara terkejut. Sungguh mendominasi. Dia tidak menggunakan kekuatan penuhnya hari itu ketika dia berduel denganku. Qi Yue di atas panggung sekali lagi terkejut, tidak tahu bahwa Ye Shen masih menyembunyikan teknik rahasia yang sombong. Dibandingkan dengannya, beberapa murid peringkat 10 besar lainnya juga mengungkapkan keterkejutan mereka. Jika itu mereka mungkin mengira akan sulit untuk menerima serangan yang begitu mendominasi, terutama Jiang Hao dan Zhou, wajah mereka sangat jelek. Tidak hanya para murid di antara penonton, tetapi juga para tetua yang berada di awan saat ini juga terkejut. Dagingnya sakit. Zhong Lao Dao dari puncak Tian yang menutupi dadanya lagi, sementara wajah Ge Hong dan King Yang Zhen Zhen hanya bisa digambarkan suram. Kakak perempuan senior, masih kamu yang memiliki mata yang tajam. Dao Xuan yang asli menghela nafas lega, teknik rahasia naga hiper miliknya, tidak banyak dari sekte luar yang bisa menerimanya. Sejujurnya, saya juga terkejut. Chu Xuaner tersenyum manis, kehebatan pertempuran Ye Shen telah melampaui ekspektasinya. Melihat ke panggung pertempuran lagi, Yin Ziping, yang telah jatuh ke belakang, telah dikirim jatuh oleh serangan naga hiper Ye Shen, memuntahkan darah dengan liar beberapa kali saat dia terbang ke belakang. Tulang-tulang di sekujur tubuhnya dihancurkan oleh beberapa akar, dan banyak meridiannya yang hancur. Aku akan membunuhmu saat kamu sakit. Di atas panggung, Ye Shen berlari dengan liar. Dengan semua mata tertuju padanya, dia meraih salah satu kaki Yin Ziping saat dia akan mendarat di tanah. Di seberang ruangan, banyak murid yang sudah menutup mata seolah-olah mereka tahu apa yang akan terjadi di saat berikutnya. Suara menggelegar segera terdengar saat Yin Ziping, yang dicengkeram kakinya, diayunkan berputar-putar oleh Ye Shen, dan kemudian dengan kejam membanting ke platform pertempuran. Platform pertempuran yang keras, dihancurkan menjadi bentuk manusia. Yin Ziping sekali lagi menyemburkan darah dengan marah, seluruh organ dalamnya bergeser, dan dia memuntahkan darah dengan potongan-potongan kecil hatinya. Biarkan Anda menghitung saya. Dengan raungan amarah, Ye Shen mengayunkan Yin Ziping sekali lagi dan membantingnya ke platform pertempuran untuk kedua kalinya. Sakiti keluargaku, sialan. Membalikkan hitam dan putih, sialan. Terkutuklah kamu karena mengambil nyawa manusia dengan sia-sia. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Ye Shen akan berbicara tentang Yin Ziping yang berayun ke atas, dan kemudian membantingnya ke platform pertempuran dengan suara gedebuk. Sebuah suara bergema di seluruh paviliun Qiankun. Setiap kali suara itu datang, itu akan menyebabkan hati para murid yang menonton berdebar. Jika ini adalah mereka pasti sudah lama dijatuhkan ke dalam tumpukan kotoran. Sungguh dendam yang sangat besar. Orang-orang di seluruh ruangan hanya menyaksikan dengan kagum pertumpahan darah itu. Pada saat ini, bahkan Chu Xuaner tertegun sejenak, tidak menyadari bahwa Ye Shen, dengan wajah bersih dan tubuh langsing, memiliki sisi yang keras dan tangguh. Anak vertikal, jangan berhenti dulu. Pada akhirnya, teriakan keras Zhao Zijing membangunkan semua orang. Jika ini jatuh lebih jauh, Yin Ziping akan terbunuh di tempat. Itu sudah cukup. Dao Xuan yang sebenarnya, yang dikejutkan oleh sisi kekerasan Ye Shen, buru-buru menghentikannya. Itu akan menjadi kelalaian tugas yang serius di pihaknya jika hal ini menyebabkan kematian manusia.
Ye Sen jatuh untuk terakhir kalinya, yang menghentikannya, jatuhnya begitu panas dan keras sehingga dia basah kuyup. Melihat Yin Ziping lagi, sungguh mengejutkan bahwa dia belum pingsan, berbaring di lubang berbentuk manusia itu, darah menyembur dari mulutnya, menatap Ye Sen dengan wajah yang tidak bisa dipercaya, mencoba bergerak, tetapi semua tulang dan meridian di tubuhnya telah patah karena jatuh. Melihat kondisinya, akan sulit baginya untuk pulih tanpa berbaring di ranjang rumah sakit selama beberapa bulan, yang juga berarti dia bahkan tidak akan bisa mengikuti turnamen kebangkitan, apalagi memasuki sekte dalam. Ini adalah harga untuk menyakiti orang yang saya cintai. Ye Sen berteriak dingin, jika bukan karena Riel Daosuan dan yang lainnya menghentikannya, dia pasti akan menghancurkan Yin Ziping hari ini. Di bagian bawah, seseorang telah naik ke atas panggung dan membawa Yin Ziping yang setengah mati ke bawah. Zhao Zijing juga mengikutinya, muridnya yang paling berharga telah dipukuli sampai ke keadaan ini, dia tidak tega untuk menonton lebih lama lagi. Ye Sen, menang. Saat suara keras dari Daosuan Zen terdengar, Ye Sen tersandung dan melompat dari platform pertempuran di bawah perhatian semua orang. Pertempuran itu begitu mendebarkan sehingga semua orang masih terkesan. Ye Sen, seorang murid peserta pelatihan dari alam kondensasi Qi, telah naik ke tampuk kekuasaan dan sudah tak terbendung, dan apakah dia bisa masuk ke sekte dalam atau tidak, dia pasti akan menjadi legenda. Nak, kamu sudah memukul terlalu keras. Saat dia duduk, desahan lega datang dari Chu Xuaner di atas awan. Melirik ke udara, Ye Sen terbatuk-batuk, tidak dapat disangkal bahwa saya memiliki terlalu banyak semangat hari ini. Setelah mendengar ini, Chu Xuaner tanpa sadar mengusap alisnya, apakah ini terlalu berlebihan? Hampir membuat anak manusia jatuh sampai mati, Anda akan masuk surga. Chu Xuaner mulai menyadari bahwa jika dia menerima Ye Sen, seorang murid yang terlihat bersih tetapi berhati keras, sekte dalam pasti akan lebih hidup daripada sekte luar ini di masa depan, dan dia, sebagai tuannya, pasti akan mengalami sakit kepala yang tak tertandingi. Dengan berakhirnya pertarungan antara Ye Sen dan Yin Ziping, putaran pertama kompetisi sekte luar berakhir. Ini berarti setengah dari murid akan maju ke babak kebangkitan, sedangkan mereka yang menang di babak pertama akan melanjutkan ke kompetisi berikutnya. Babak kedua, kompetisi, dimulai. Saat suara Riel Daosuan terdengar, kompas besar itu bersinar dengan cahaya dan kemudian berputar, menjatuhkan dua cahaya spiritual. Dua cahaya spiritual itu jatuh ke dua arah tanpa urutan tertentu. Astaga, segera, umpatan keras terdengar dari bawah platform pertempuran. Orang yang mulai mengumpat adalah Xiong Er. Tidak heran dia begitu gelisah, hanya karena salah satu dari dua orang yang dipilih kali ini adalah Jiang Hao, murid sejati pertama dari puncak Renyang. Adapun yang lainnya adalah Ye Sen, yang baru saja terlibat dalam pertempuran berdarah. Omong kosong. Suara Beartu yang keras dan kecil bergema di seluruh ruangan. Dan semua orang juga melihat ke arah Ye Sen, menghela nafas kasihan. Mereka yang hadir telah menyaksikan pertarungan tragis antara Ye Sen dan Yin Ziping, dan meskipun Ye Sen menang, dia telah jatuh ke dalam kondisi lemah. Jiang Hao, di sisi lain, telah dengan mudah melewati putaran pertama kompetisi, pada dasarnya tanpa banyak tenaga, dan dengan fakta bahwa dia sudah tidak lebih lemah dari Yin Ziping, duel ini berarti sejak awal Ye Sen tidak bisa melewatinya. Melihat lawannya adalah Ye Sen, Jiang Hao dari Ren Yang Feng telah melayang ke atas panggung, menatap Ye Sen dengan ceria dan ceria. Pergilah ke pertandingan kebangkitan. Di bawah panggung, di sisi puncak Ren Yang, masing-masing murid tertawa dengan jahat, kata-kata mereka bahkan lebih tidak menyesal. Biarlah kamu marah lagi. Di sisi lain, para murid dari puncak bumi yang mengikuti, punya nyali untuk naik ke atas panggung. Di sekelilingnya, para murid yang memiliki dendam terhadap Ye Sen melontarkan caci maki satu demi satu. Dengan kondisi Ye Sen yang lemah saat ini, dia tidak mampu bertarung lagi. Gumaman naik dan turun dari panggung. Dia benar-benar sial juga, bertemu dengan dua murid sejati satu demi satu. Di atas awan, Chu Xuaner tidak bisa membantu tetapi menggosok alisnya, dia juga tidak mengharapkan hasil ini, begitu banyak murid, begitu banyak kemungkinan kecil bahwa Ye Sen dapat ditabrak, keberuntungan ini.
Anak kecil, jangan berkelahi. Pergilah ke pertandingan kebangkitan. Meskipun Chu Xuaner enggan, dia masih mengirimkan suara ke Ye Shen. Hanya saja, Ye Shen di bawah panggung benar-benar berdiri, sebelum membalikkan badan dan melompat ke atas panggung. Apa-apaan ini? Apakah dia akan terus bertarung? Kamu buta, apalagi yang akan dia lakukan dengan berlari ke atas sana? Ini terlalu gila. Di tengah lautan diskusi, Ye Shen sudah memasukkan Hui Xuan dan ke dalam mulutnya. Apakah menurutmu aku akan memberimu waktu untuk pulih? Di seberang, Jiang Hao mencibir, dan langsung meledak dengan segel besar di tangannya. Adegan ini membuat Dao Xuan dan yang lainnya menggelengkan kepala tanpa daya, agak kecewa dengan Jiang Hao. Sebagai murid sejati nomor 1 dari puncak Renyang, Anda akan memanfaatkan bahaya orang lain, tidak berani berduel secara adil dengan alam kondensasi Qi. Ini saja menunjukkan bahwa Anda tidak memiliki hati orang yang kuat, apalagi keyakinan bahwa Anda akan menang. Di platform pertempuran, sebuah ledakan terdengar, dan Ye Shen dipukul mundur terus-menerus. Dia baru saja mengalami pertempuran berdarah dan masih dalam kondisi lemah, jadi dia bukan tandingan Jiang Hao di puncaknya. Saya hanya perlu bertahan dalam periode melemah, dan saya akan bisa mengubah kekalahan menjadi kemenangan. Dengan keyakinan seperti itu di dalam hatinya, Ye Shen terus menghindar dengan menggunakan gerakan kaki misterius Speed Shadow Thousand Illusions, tidak menghadapi Jiang Hao secara langsung. Jika lawan yang dipilihnya adalah Qi Yue atau Huo Teng, dia pasti akan kalah, tapi Jiang Hao lah yang menjadi lawannya. Karena itu adalah Jiang Hao, dia tidak akan menyerah bahkan jika dia dipukuli sampai mati. Itu adalah masalah besar untuk kembali ke pertandingan kebangkitan setelah kalah. Ye Shen, yang terus menghindar, menerima tamparan keras dari Jiang Hao dan memuntahkan darah dengan marah. Ye Shen, berapa lama kamu akan bersembunyi? Sebuah suara lucu segera terdengar saat Jiang Hao menyerang lagi, tidak memberi Ye Shen sedikit pun waktu untuk bereaksi atau pulih. Ye Shen tidak berbicara, masih menghindar dengan kakinya dalam gerakan kakinya yang misterius. Melihat ini, Jiang Hao menjadi kejam, dan tangannya segera dengan cepat membuat segel tangan, dan teknik rahasia yang mirip dengan pedang terbang abadi Yin Siping dilemparkan keluar. Segera, bayangan pedang di langit berkumpul dan melesat ke arah Ye Shen dengan suara gemerincing di bawah lambaian tangan Jiang Hao yang besar. Melihat ini, Ye Shen tidak menggunakan formasi pedang biduk surgawi untuk bertahan, karena jika dia bertarung seperti itu, dia pasti akan ditahan oleh Jiang Hao, dan yang akan dia hadapi adalah seni rahasia Jiang Hao yang tidak terputus. Dia bisa melihat dengan sangat jelas bahwa Jiang Hao memaksanya untuk bertarung dengan keras. Dia bisa melihat ini, tapi tentu saja dia tidak akan tertipu oleh tipuan itu, menghindar dengan tergesa-gesa dengan gerakan kaki halus Speed Shadow Thousand Illusions. Bayangan sisa di belakangnya dalam satu rangkaian, dan kecepatannya mencapai yang tertinggi yang pernah ada. Menghindar secara pasif membuatnya terluka saat bayangan pedang terbang meninggalkan jurang demi jurang darah di tubuhnya. Tak lama kemudian, jubah tau putihnya ternoda merah darah. Seni mengikat angin, terlarang. Jiang Hao sekali lagi mengeluarkan teknik rahasia. Suara rantai berbenturan terdengar, dan Ye Shen dengan jelas merasakan angin bersiul dengan cepat di sekelilingnya. Sementara dalam suara siulan itu menyatu menjadi beberapa rantai angin yang tak terlihat, berkelok-kelok ke arah tubuhnya. Istirahat. Dengan teriakan lembut, ki sejati tubuhnya melonjak, mengibaskan rantai angin, dan dia berlari kembali dengan cepat. Rusak jari matahari. Jiang Hao langsung menerobos masuk dan menusuk lubang berdarah di dada Ye Shen dengan jari hantu. Jangan menunggu aku yang sudah tua melambat. Ye Shen menyeret tubuhnya yang terluka dan menghindar lagi. Bisakah kamu melarikan diri? Jiang Hao tertawa dingin saat cetakan telapak tangan besar dari Ling Tian menekan ke bawah. Sial, Ye Shen mengutuk dan harus mengayunkan ke surgawi untuk memblokir di depannya. Hantaman. Jiang Hao menamparkan telapak tangannya pada ke surgawi, mengguncangnya dan menyebabkannya berdengung dan bergerak. Sementara Ye Shen, yang memegang pedang ke surgawi, juga terguncang dan batuk darah saat dia mundur, dan terus terkena pedang Qi Jiang Hao saat dia mundur. Kamu, sialan, tidak punya rasa malu. Orang ini Xiong Er bergegas keluar entah dari mana, dengan tangan bersilang,
seperti tikus yang mengutuk jalanan, mengutuk ludah yang berterbangan ke seluruh langit, tidak bisa naik ke atas panggung untuk membantu, tetapi hanya untuk mengganggu pikiran Jiang Hao di atas panggung. Sebagai murid sejati pertama dari puncak Renyang, apakah kamu tidak memiliki keberanian untuk berduel secara adil dengan Ye Shen? Biasanya memamerkan keperkasaannya, kenapa dia jadi pengecut sekarang? Mengalahkan alam kondensasi Qi yang setengah mati, betapa baiknya kamu. Mulut Xiong Er benar-benar bagus, mengutuk satu hal demi satu hal tanpa henti. Namun, kutukannya langsung diabaikan di mata Jiang Hao, tujuannya sekarang sangat jelas, yaitu untuk mengalahkan Ye Shen saat dia lemah, bahkan jika itu dengan cara yang tercela. Di atas panggung pertempuran, Ye Shen terus-menerus mengeluarkan darah, dan itu sangat menyayat hati untuk ditonton. Namun, dalam keadaannya yang lemah dan setengah mati, dia mampu menahan Jiang Hao selama puluhan jurus tanpa kalah, dan kekuatannya membuat seluruh kerumunan terkagum-kagum. Di sisi yang berlawanan, wajah Jiang Hao menjadi jahat dan wajahnya menjadi berapi-api. Siapa dia? Murid sejati nomor 1 dari puncak Renyang, murid peringkat 10 besar dari sekte luar, tetapi dia sudah lama tidak menjatuhkan alam kondensasi Qi yang setengah mati. Duel ini, bahkan jika dia menang, dia masih akan kehilangan muka. Memikirkan hal ini, cahaya dingin melintas di matanya dan dia bergerak untuk membunuh. Dia menggigit jarinya dan menyeka jarinya yang berlumuran darah di bilah pedang roh, sebelum menggulirkan Qi sejatinya ke dalamnya. Seketika itu juga, pedang roh itu berdentang dan bergerak, cahaya rohnya begitu terang sehingga ada petir yang menakutkan merobeknya. Pelangi panjang menembus matahari. Dengan teriakan lembut dari Jiang Hao, dia bergegas masuk seperti hantu-hantu, dan pedangnya sangat tajam, mengarah langsung ke dada Ye Shen. Melihat ini, mata Ye Shen bersinar dengan kagum. Dia dengan jelas merasakan teror pedang Jiang Hao, yang jelas merupakan teknik rahasia yang pasti akan membunuh. Dalam sekejap kilat, dia dengan keras menghindar, tapi masih tersambar. Darah berceceran, dan sementara dia berhasil menghindari dadanya terbuka, pedang itu masih menembus bahunya, dan petir yang masih tersisa di pedang itu menyambar ke dalam tubuhnya, merobek meridiannya. Seteguk darah muncrat di tempat, dan dia terhuyung ke belakang. Masih belum mati. Jiang Hao benar-benar marah dan bergegas maju untuk menikam pedang lain. Masih ada semburan darah, tapi kali ini, Ye Shen yang mencengkeram pedang panjangnya mentah-mentah dengan telapak tangannya yang berdarah. Mengangkat kepalanya dengan tegas, mata merah darah Ye Shen bersinar dengan aura dingin yang tajam. Kamu sudah bersenang-senang bertarung, sekarang giliranku. Ye Shen menyerang, mengguncang pedang panjang Jiang Hao dari tangannya. Guntur berlari. Dengan suara tegas, Ye Shen melambaikan tangannya dan menyerang dengan telapak tangan. Hancurkan! Jiang Hao berteriak dengan marah, dan telapak tangan rahasianya menerima pukulan itu, tapi dia terguncang kembali dengan dengusan teredam. Di sisi ini, Ye Shen mengepalkan tinjunya dengan erat, darah mengalir deras di tubuhnya, menggulung Qi sejati bergegas keluar, mengalir deras ke rambut kepalanya dan melayang di langit. Setelah menghindar sekian lama, kekuatan obat dari pil Huisuan yang dia telan akhirnya benar-benar larut, dan meskipun masih jauh dari kondisi puncaknya, itu sudah cukup baginya untuk mengalahkan Jiang Hao. Sungguh menakjubkan bahwa dia benar-benar berhasil melewatinya. Di sekeliling mereka, terdengar suara keheranan. Apakah anak ini iblis? Itu adalah murid sejati nomor 1 dari puncak manusia yang satu kakinya sudah melangkah ke alam yang sejati. Anak nakal yang baik, kamu telah memberiku terlalu banyak kejutan hari ini. Mata indah Cusuaner di atas awan tidak bisa menyembunyikan kekagumannya, bahkan jika Anda kalah dalam pertempuran, bahkan jika Anda tidak memasuki sekte dalam, Anda sudah memiliki kualifikasi untuk menjadi murid saya. Pertempuran. Di atas panggung, Ye Shen berbicara dengan suara gemilang dan minumannya mengguncang langit. Jiang Hao datang menerkam seperti anjing gila, wajahnya merah, tidak tahu apakah itu kemarahan atau rasa malu. Murid sejati nomor 1 dari puncak Ren yang tidak hanya gagal mengalahkan alam kondensasi Qi yang setengah mati, tetapi juga membiarkannya bertahan melewati awal yang lemah. Ini sangat memalukan di langit. Menjalankan telapak guntur, tinju manusia yang. Saat mereka berbicara, keduanya telah mendaratkan pukulan keras dan keduanya memuntahkan darah ke belakang.
Tepat setelah dia menstabilkan dirinya, Ye Shen menerkamnya seperti binatang buas, dan gaya bertarungnya juga sangat ganas, tidak bertahan sedikit pun. Ketika Jiang Hao memberinya pukulan, dia mengembalikan telapak tangan Jiang Hao. Ketika Jiang Hao memberinya telapak tangan, dia mengecam Jiang Hao dengan sebuah pukulan. Gaya bertarung semacam ini, yang melukai musuh 1000 dan melukai dirinya sendiri 800, membuat penonton menelan ludah. Apakah ini kegilaan? Semua orang memikirkan hal yang sama, mengetahui bahwa meskipun Anda telah pulih banyak, Anda masih terluka parah. Jadi jika Anda bertarung dengan keras seperti ini, kemungkinan besar Anda akan menjadi orang yang jatuh lebih dulu. Ye Shen memang gila, luka dan rasa sakitnya semuanya ditutupi oleh semangat juangnya yang tak terkalahkan. Dia seperti singa yang tidak tahu bagaimana menjadi lelah, membangkitkan binatang paling primitif di tubuhnya, yang bisa dia lakukan hanyalah menyerang dan menyerang lagi. Darah menodai platform pertempuran, dan Jiang Hao menjadi gila, dengan panik mengeluarkan teknik rahasia. Keduanya bertarung dengan cara yang begitu berdarah, bahkan lebih dari pertempuran antara Ye Shen dan Yin Ziping, dan banyak tetua yang menonton dari awan menghela nafas dan menamparkan bibir mereka. Kakak senior, murid yang kamu pilih ini cukup gila. Dao Xuan yang asli menghela nafas dan menatap Chu Xuaner di sisinya. Ini bukan kegilaan, tapi hati yang pasti akan menang, niat bertempur yang tak terkalahkan. Chu Xuaner menarik napas dalam-dalam, meskipun dia telah hidup selama hampir 100 tahun, dia masih tersentuh oleh adegan berdarah di atas panggung. Panggung dipenuhi dengan raungan kemarahan, dan yang bisa dilihat oleh para penonton hanyalah dua orang gila yang mengamuk dalam sebuah ledakan misterius. Menjalankan Thunder Palm, manusia segel yang, satu jari yang, teknik langit yang menakjubkan. Pertempuran itu lebih berlarut-larut daripada yang dibayangkan siapapun. Pada jurus ke-300, kedua pria itu terbang mundur sebagai hasil dari pukulan teknik rahasia terhadap satu sama lain, mendarat di arena pertarungan yang sudah berada dalam genangan darah. Pertama, Jiang Hao, berjubah dan acak-acakan, pakaiannya berantakan, tubuhnya penuh dengan bekas tinju dan jejak kaki. Melihat Ye Shen, dia hanya bisa digambarkan sebagai menakutkan, tubuhnya penuh luka dan bersimbah darah dan tulang, seperti iblis yang merangkak keluar dari neraka. Pada titik ini dalam pertempuran, kedua tubuh mereka terhuyung-huyung, kurangnya ki sejati dan kelelahan tubuh mereka telah membuat mereka tidak dapat melakukan teknik rahasia mereka. Meski begitu, mereka berdua terhuyung-huyung ke arah satu sama lain, tidak ada yang menggunakan hawa sejati mereka, hanya pertarungan fisik yang paling primitif. Jika Anda memukul saya dengan telapak tangan, saya akan memberi Anda pukulan. Jika Anda menebas saya dengan pedang, saya akan menendang balik meskipun saya mati. Pertempuran berikutnya dipentaskan dalam bentuk ini, keduanya berada di ujung tanduk, dan siapapun yang bisa bertahan sampai akhir adalah pemenangnya. Seorang murid peserta pelatihan dari alam kondensasi Qi, apa yang telah menopangmu dalam pertempuran sampai sekarang? Di bawah panggung, kata-kata Qi Yue bergumam, ekspresinya sekali lagi bergerak. Sialan kau, jika kau menang kali ini, aku akan mentraktirmu minum. Xiong Er bergegas ke bawah panggung, suara ratapannya tidak pernah berhenti. Ini tidak mungkin. Orang-orang seperti Qi Hao, satu persatu, mengertakkan gigi. Ye Shen, dengan tubuhnya yang setengah mati, telah bertarung melawan murid sejati sampai sekarang tanpa kalah, telah membuktikan segalanya, semuanya, ditakdirkan untuk tidak bisa berbalik lagi. Anak ini, bagus sekali. Huo Teng, sekelompok murid yang berada di peringkat 10 besar, mengungkapkan desahan kagum, mengakui pada diri mereka sendiri bahwa mereka lebih rendah dari Ye Shen. Di atas panggung, kedua pria itu jatuh ke tanah satu demi satu. Aku tidak percaya. Jiang Hao meraung marah dan memanjat dengan gemetar sekali lagi. Ayo, Ye Shen berteriak dengan keras, dan pria kecil yang kuat dan tak terkalahkan ini juga berdiri dengan kaku. Keduanya benar-benar lemah pada saat ini, yang satu terhuyung-huyung dan yang lainnya tersandung seolah-olah hembusan angin bisa menjatuhkan mereka, menyaksikan hati seluruh kerumunan naik ke tenggorokan mereka. Pada akhirnya, kedua pria itu melangkah maju dan masing-masing melontarkan pukulan. Jiang Hao meninju Ye Shen di wajah kirinya, dan Ye Shen menghantamkan tinjunya ke wajah kanan Jiang Hao. Keduanya menyemburkan seteguk darah dan jatuh satu demi satu.
Di tempat, mata semua orang menatap kosong ke platform pertempuran, tidak ada yang berbicara, mereka semua menahan napas. Keheningan begitu menakutkan sehingga bahkan jika peniti jatuh ke tanah, mereka bisa mendengarnya. Setelah 7 atau 8 detik berlalu, tidak ada yang bisa melihat salah satu dari mereka bangkit. Apakah ini seri? Sepertinya begitu, saya khawatir saya bahkan tidak memiliki kekuatan untuk berdiri. Siapapun yang bisa berdiri adalah pemenangnya. Di tengah-tengah semua obrolan dan perhatian orang banyak, seorang pria yang berdarah dan bertulang benar-benar naik ke atas panggung pertarungan. Tubuhnya kurus, wajahnya berdarah, darah menetes dari tubuhnya, rambut hitamnya yang berantakan menutupi setengah dari wajahnya, dan tertiup angin, kakinya bergetar saat ia menegakkan tubuh, dan pinggangnya yang tertekuk terangkat dengan kaku. Pria yang bangkit ini secara alami adalah Ye Sen. Pada saat ini, tidak ada yang berbicara lagi, karena mereka tidak tahu harus berkata apa, tetapi hanya menatap dengan kagum pada sosok berdarah yang bisa saja jatuh. Pada saat ini, banyak murid yang menundukkan kepala karena malu, di antara mereka, ada banyak yang lebih kuat dari Ye Sen dalam hal kultivasi, dan ada juga banyak yang memiliki latar belakang keluarga yang lebih baik dari Ye Sen, tetapi tidak satupun dari mereka yang bisa sekuat Ye Sen. Adapun Jiang Hao, dia sudah jatuh pingsan, dan masih ada ekspresi pasrah di wajahnya. Ye Sen menang. Saat suara yang tidak jelas itu berjalan menyusuri kehampaan, lautan tepuk tangan hanya kembali ke seluruh arena yang sunyi. Dan seiring dengan gelombang tepuk tangan yang meriah, tubuh Ye Sen yang kaku akhirnya jatuh tersungkur. Nak, Xiong Er telah lama berlari ke atas panggung dan menopang Ye Sen yang akan segera jatuh di pelukannya, sebelum dengan cepat membawanya keluar dari panggung pertempuran dan berlari dengan liar menuju tempat di mana paviliun Qiankun merawat luka para murid. Semua orang, dengan kesepakatan diam-diam, membuat jalan bagi mereka. Ye Sen, nama ini ditakdirkan untuk tinggal di hati semua orang. Murid trainee dari alam kondensasi Qi ini telah menciptakan terlalu banyak ketidakmungkinan sejak datang ke Sekte Heng Ye, dan sekarang di puncaknya, dia bahkan telah mengalahkan 2 murid sejati dari Puncak Renyang dan Aula Pelindung, meninggalkan sebuah legenda. Pertarungan yang mendebarkan berakhir dengan kompas yang berputar lagi. Pertempuran hebat terus berlanjut. Hanya saja beberapa ratus pertempuran hebat berikutnya, meskipun mereka juga bertarung dengan semangat yang luar biasa, benar-benar terlalu jinak dibandingkan dengan pertempuran antara Ye Sen dan Jiang Hao. Waktu berlalu perlahan, dan saat pertempuran sengit berlangsung, malam mulai meredup. Segera, di keempat arah paviliun Qiankun, mutiara roh yang menyilaukan naik ke langit, menerangi langit dan bumi yang redup seterang siang hari. Ini adalah aturan kompetisi besar sekte luar, tidak peduli berapa lama kompetisi akan berlangsung, itu tidak akan berhenti di tengah. Di aula belakang paviliun Qiankun, Ye Sen terbaring diam di tempat tidur, wajahnya pucat seperti kertas, nafasnya samar dan tidak menentu, darah dari lukanya menodai spray, dan rasa sakit di wajahnya yang bersih terlihat dari waktu ke waktu. Selama waktu itu, Chu Xuaner datang berkunjung, membuka blokir meridian Ye Sen dan menyuntikkan obat spiritual untuk menyembuhkan lukanya sebelum pergi. Tempat itu menjadi sunyi. Pada suatu saat, seorang pria hantu berbaju ungu muncul di paviliun Qiankun. Pria ini menutupi wajahnya, dan yang terlihat hanyalah matanya yang kejam dan kejam, dengan cahaya dingin yang berkedip-kedip dari waktu ke waktu. Setelah melihat sekeliling dan melihat bahwa tidak ada orang di sana, pria berbaju ungu mengeluarkan pil dan kemudian membuka mulut Ye Sen dan memasukkannya. Kamu masih belum mati kali ini. Setelah memberi Ye Sen pil jenis yang tidak diketahui, pria berpakaian ungu ini mencibir sebelum berbalik dan menghilang ke dalam ruangan seperti embusan angin. Setelah dia pergi, tubuh Ye Sen bergetar hebat. Setelah itu, Qi yang mengamuk menyapu tubuhnya sebelum kembali tenang. 3 jam kemudian, Ye Sen perlahan membuka matanya dan duduk dengan dahinya tertutup. Dengan kekuatan pemulihannya yang sombong, luka-lukanya pada dasarnya sembuh hanya dalam waktu 3 jam, tapi nafasnya masih tidak stabil. Anak kecil, kamu sudah bangun. Di samping, seorang penatua paviliun Qiankun tersenyum lembut. Tetua, apakah kompetisi besar sudah berakhir? Ye Sen berguling dan melompat turun dari tempat tidur. Putaran kedua kompetisi masih berlangsung.
Terima kasih banyak, Penatua. Sudah terlambat untuk memberi hormat, dan Ye Sen berjalan keluar ruangan dengan langkah besar, langsung menuju ke lokasi kompetisi akbar itu. Setelah dia pergi, tetua paviliun Qiankun menghela nafas dan mengelus janggutnya, mata tuanya dipenuhi dengan kekaguman. Kekuatan pemulihan anak ini benar-benar menakutkan, dia pulih dari cedera seberat itu hanya dalam waktu 3 jam, aneh, benar-benar aneh. Pada saat ini, panggung pertarungan dipenuhi dengan suara sorak-sorai. Salah satunya adalah Huo Teng, murid pertama dari paviliun misi, sementara yang lain juga berada di peringkat 10 besar sekte luar. Keduanya bertarung di tengah panasnya suasana, keduanya berada di peringkat 10 besar sekte luar, dan pertarungan seru itu menyebabkan keributan di bawah. Huo Teng adalah tipe petarung yang sama dengan Ye Sen, dengan gaya yang ganas dan mendominasi. Palu emas ungu di tangannya dipenuhi dengan cahaya spiritual dan merobek guntur dan kilat, dan setiap kali dia menyerang, dia menghancurkan kemeja ungu dengan dengusan tertahan. Dibandingkan dengan Huo Teng, kemeja ungu berada dalam posisi yang sangat sulit. Meskipun mereka berdua termasuk di antara 10 murid peringkat teratas dari sekte luar, peringkat Huo Teng jelas lebih tinggi dari sisir. Boom! Dengan badai petir, Huo Teng menggunakan teknik rahasianya dan bayangan palu ungu emas yang besar menghantam di udara. Kemeja ungu kemudian melakukan yang terbaik untuk melawan, tetapi dia masih terhempas ke tanah dengan setengah berlutut oleh palu itu. Huo Teng menang. Saat suara Dao Xuan yang sebenarnya bergema di seluruh paviliun Qiankun, mengikuti Yin Xiping dan Jiang Hao, kemeja ungu, seorang murid sejati, dikalahkan bersamanya dan harus pergi ke babak kebangkitan untuk bertanding lagi. Pada saat ini, seiring dengan pergantian kompas itu, Ye Sen masuk dari luar dengan tergesa-gesa, dan melihat bahwa ronde ketiga kompetisi belum berakhir, dia berjalan menuju posisinya dengan nafas terengah-engah. Melihat bahwa Ye Sen yang telah kembali, para murid di sekitarnya mengungkapkan suara tertegun. Pulih begitu cepat, kekuatan pemulihan ini terlalu sombong. Hanya saja lukanya sudah sembuh, nafasnya masih sangat lemah. Mengabaikan suara-suara tercengang di sekitarnya, Ye Sen menyeka segenggam keringat panas dan kembali ke kursinya. Hanya saja, saat dia duduk, dia melihat sepasang mata aneh di sampingnya. Pemuda pemabuk itu telah bangun dan menatap ke atas dan ke bawah ke arahnya dengan mata coklatnya yang mabuk, tidak mengatakan apa-apa, membuat Ye Sen tidak nyaman. "Nak, apakah kamu punya api sungguhan?" Kata-kata pemuda itu selanjutnya menyebabkan mata Ye Sen menyipit sedikit dengan keras, rahasia bahwa dia memiliki api yang sebenarnya hanya diketahui oleh sejumlah kecil orang, bahkan Chu Xuaner tidak mengetahuinya, dia tidak menyangka pemabuk yang mabuk ini bisa melihatnya. Tidak, dengan putaran matanya yang kering, kepala Ye Sen bergetar seperti mainan. Pemuda itu berteriak salah, seolah-olah tidak ada yang salah, dan kemudian dia terhuyung-huyung berdiri. Tetapi kalimat selanjutnya adalah membuat Ye Sen jengkel setengah mati. "Aku akan menemukan seseorang untuk mengujimu." Nima, Ye Sen buru-buru maju dan menyeret pemuda itu kembali ke posisi semula. Orang ini terlihat mabuk, tapi nyatanya, dia bukanlah burung yang baik hati, sama seperti Xiong Er yang tak terkalahkan, yang bahkan ingin membuat Huang Si Zhen mengujinya hari itu. Dia harus menyeretnya kembali, jika tidak, mulutnya yang besar tidak akan bisa menahan pintu dan segera diketahui bahwa dia memiliki api yang nyata, yang tidak ingin dia lihat. "Lihat itu, akui saja. Aku yang melakukannya, apa-apaan ini? Lalu apakah kamu tahu cara membuat pil?" Kemabukan di mata pemuda itu menghilang selama beberapa saat dan dia berkedip pada Ye Sen. Ye Sen mengangkat alis dan melirik pemuda itu. "Aku tahu sedikit. Bisakah kamu memurnikan pil roh biji-bijian kedua tidak? Kamu bisa menemukan sufu untuk ini. Aku tidak bisa melakukannya." Ye Sen menggelengkan kepalanya dengan panik. "Aku hanya orang yang setengah-setengah." "Tidak apa-apa, aku punya resepnya. Aku akan menyiapkan ramuan roh yang cukup untukmu, cukup perbaiki sampai mati." Pemuda itu meraih lengan Ye Sen dan hanya menarik Ye Sen, takut dia akan membiarkannya lolos jika dia tidak berhati-hati. "Kamu punya resep dan..." Mendengar resep dan, mata Ye Sen berbinar. Dia adalah seorang alkemis, dan resep dan adalah harta karun baginya,
Tetapi meskipun demikian, dia masih memandang pemuda itu dengan wajah tidak percaya. Orang ini sangat mabuk, bagaimana dia bisa terlihat tidak bisa diandalkan. Sini, sini, biar kutunjukkan padamu. Mengatakan itu, pemuda itu diam-diam membuka tas penyimpanannya, seolah-olah dia takut orang lain akan melihatnya. Ye Sen menunduk, mengedipkan matanya dan melihat ke dalam, dan memang dia melihat gulungan kulit binatang buas, yang penuh dengan kata-kata, dan yang bisa dia lihat hanyalah 3 kata besar, spiritual Yuan dan kamu benar-benar memilikinya. Ini adalah obat mujarab yang menyehatkan jiwa. Mereka berdua sedang berbicara berhadapan, Anda dan saya, tetapi bagi orang luar, mereka tampak seperti sedang mengendap-endap, tidak memikirkan sesuatu yang baik pada pandangan pertama. Di atas awan, Huang Hai dari paviliun Wanbao mencolek Zhong Lao Dao, yang terengah-engah di kepala puncak Tian Yang, memberi isyarat agar dia melihat ke bawah. Lao Dao, apa yang sedang digumamkan muridmu Xie Yun dengan Ye Sen? Hanya Tuhan yang tahu. Dao Zong tua menyelipkan tangannya dan menutup matanya lagi. Di atas panggung, bersamaan dengan sebuah ledakan, seorang murid dari paviliun senjata spiritual terlempar dari panggung oleh seorang murid dari taman buah spiritual dengan sebuah tamparan. Dan hanya pada titik inilah putaran kedua kompetisi sekte luar berakhir. Segera, putaran ketiga kompetisi sekte luar dimulai. Kompas besar itu berputar, dan kemudian 2 cahaya spiritual menjuntai satu demi satu. Untuk mengatakan 2 cahaya spiritual, seolah-olah telah didiskusikan, secara mengejutkan menghantam ke arah yang sama, dan Ye Sen dan pemuda itu, yang sedang mengobrol dengan gembira, dipukul tidak terlalu berurutan. Aku pergi. Xiong Er melihatnya dari jauh dan tanpa sadar menutupi wajahnya. Perhitungan manusia tidak sebaik perhitungan surga. Qi Yue dari paviliun dan spiritual juga tidak bisa menahan diri untuk tidak mengusap alisnya. Kekuatan Ye Sen ini luar biasa, tapi keberuntungan ini juga terlalu buruk. Huo Teng dan yang lainnya tidak bisa membantu tetapi menamparkan kepala mereka juga. Dosa dibuat. Paviliun dan spiritual Sufu, paviliun senjata spiritual Zhou Dafu, paviliun Wanbao Huang Dahai dan kelompok tetua mereka semua menamparkan bibir mereka. Kamu anak yang tidak beruntung. Melihat Chu Xuaner lagi, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menundukkan kepalanya juga, menggosok alisnya dengan keras. Di bawah, Ye Sen dan pemuda itu, yang sedang mengobrol dengan gembira, saat ini saling menatap dengan mata lebar. Apa ini? Berbaring dan ditembak. Sudah berakhir sekarang, lawan Ye Sen adalah Xie Yun, yang menduduki peringkat nomor 1 di sekte luar. Murid sejati nomor 1 Tian Yang Peak, Xie Yun, itu adalah alam yang sejati secara nyata. Ye Sen telah menghadapi pertarungan yang sulit hari ini. Mendengarkan obrolan di sekitar, Ye Sen, yang masih menatap Xie Yun, dengan keras menarik sudut mulutnya, Kamu Xie Yun, orang yang menduduki peringkat nomor 1 di sekte luar-luar. Kamu tidak tahu, semua mata tertuju pada Ye Sen, dan semua orang menatapnya. Jangan bicara, saya ingin diam. Ye Sen menutupi wajahnya dengan kedua tangan. Dosa macam apa yang saya buat di kehidupan terakhir saya? Dia benar-benar menderita luka dalam, perutnya sakit, hatinya sakit, seluruh tubuhnya sakit. Yang pertama adalah Yin Ziping, yang kedua adalah Jiang Hao. Oke. Saya tidak akan membicarakan mereka, tapi Xie Yun, dari mana asalmu? Aku akan menghajarmu. Mereka datang jauh-jauh ke atas, tapi akulah yang mengalami semua masalah. Ada ribuan orang dalam kompetisi ini, dan mereka semua mengincar saya, bukan? Dia harus mengakui kekalahan kali ini. Ada banyak obrolan dari bawah. Apakah dia akan mengalahkan Xie Yun melawan rintangan? Tidak mungkin. Xie Yun berada di alam yang sejati. Mendengarkan obrolan di sekitarnya, Ye Sen mengutuk dalam hatinya, berpikir dalam hati bahwa bahkan pada kondisi puncaknya dia tidak bisa melakukan apapun pada Xie Yun, apalagi tidak bisa mengeluarkan bahkan setengah dari kekuatan pertarungannya saat ini. Takdir, itu semua takdir. Di samping, Xie Yunyu menemukan kantong rokok dari suatu tempat, dan menghembuskan napas dalam-dalam dengan seteguk mata, dengan wajah serius, dan berkata tanpa lupa menepuk pundak Ye Sen, biasakan diri Anda, biasakan diri Anda. Enyahlah, Lao Zi tidak ingin berbicara denganmu.
Pertarungan tanpa henti yang secara alami memiliki akhir tanpa henti. Dengan semua mata tertuju padanya, Ye Sen, yang selalu tangguh dan mendominasi, akhirnya mengangkat tangannya. Dia telah mengalah, benar-benar mengalah, dan mengalah sebelum dia bisa naik ke atas panggung, yang berarti dia akan pergi ke babak kebangkitan untuk membunuhnya lagi. Cegukan kecil pun berlalu dan kompetisi pun berlanjut. Pertarungan yang terjadi selanjutnya bisa digambarkan sebagai panas dan asteris panas asteris. Mereka semua adalah murid-murid elit yang dipilih dalam 2 ronde pertama, masing-masing dengan kultivasi yang luar biasa dan masing-masing memiliki teknik rahasia. Namun, yang melegakan Dao Xuan Zhen, meskipun ada adegan pertemuan 2 orang terkuat di ronde ketiga ini, tidak ada satupun dari 10 murid peringkat teratas dari sekte luar yang dipilih pada saat yang sama. Di tempat duduknya, Ye Sen mengistirahatkan dagunya di tangannya dan layu saat dia menyaksikan pertempuran yang berapi-api. Karena pertarungan berdarah dengan Jiang Hao dan Yin Ziping, dia telah mengkonsumsi cukup banyak, dan bahkan setelah menelan pil Xuan yang kembali, dia masih belum bisa kembali ke kondisi puncaknya, tetapi baginya, itu sudah cukup. Saya sudah menyiapkan semua ramuannya, kapan kita akan mulai memurnikan pilnya? Di samping, Xie Yun telah menggosokkan kedua tangannya lebih dari sekali dan bertanya. Menarik kembali pandangannya dari platform pertempuran, Ye Sen melirik kutu kupret itu dan bertanya dengan sedikit kebingungan, mengapa Anda tidak meminta Penatua Sufu untuk memurnikan pil, bukankah akan lebih berguna jika dia yang melakukannya? Baiklah, Xie Yun terbatuk-batuk kering, tidak lupa melirik Sufu di awan, mengusap ujung hidungnya dan berkata, aku takut dia akan memukulku. Mendengar itu, Ye Sen mengangkat alisnya, melihat arti ini, kamu belum mencuri banyak pilnya. Omong kosong, Laozi tidak mencuri apapun. Aku percaya itu. Ye Sen melirik Xie Yun dengan mata sipit, dan sekali lagi mengarahkan pandangannya ke panggung pertempuran. Pada saat ini, duel di panggung pertempuran adalah antara Qi Yue dan seorang murid sejati dari penyimpanan buku. Ini juga merupakan duel tanpa larangan, sebagai murid kepala dari pavilion spiritual dan kekuatan Qi Yue jelas bukan penyamaran, yang diketahui Ye Sen dengan baik. Setelah Qi Yue, Ye Sen melihat Xiong Er, murid sejati dari aula disiplin, yang menghadapinya. Meskipun dia tidak terlalu memikirkan Xiong Er, duel ini sangat sengit. Xiong Er, yang berada pada posisi yang kurang menguntungkan dalam hal kultivasi dan kekuatan, berhasil bangkit kembali dan mengayunkan murid Preceptor Hall dari panggung dengan tongkat gigi serigala. Si gendut kecil ini cukup mampu bertarung. Menggosok dagunya, Ye Sen sedikit terkejut. Setelah Xiong Er menyelesaikan pertarungannya, yang berikutnya muncul adalah semua kenalan Ye Sen, Tang Lusuan, Qi Hao, Su Xin Yue, dan Lu Xuaner dari penyimpanan buku. Kompetisi setelah itu, bahkan dia menonton dengan mata berbinar. Fakta bahwa sekte luar memiliki harimau yang berjongkok dan naga yang tersembunyi membuatnya menghela nafas lebih dari sekali, karena ada banyak murid yang tampaknya tidak mengganggu tetapi memiliki kekuatan yang menakutkan. Dia secara pribadi telah melihat seorang murid yang berada di peringkat 10 besar dikalahkan oleh seorang murid dengan kultivasi biasa-biasa saja dan berlumuran darah dan tulang. Sekte luar, lebih banyak bakat. Setelah beberapa pertempuran, Ye Sen sekali lagi menghela nafas. Selama waktu itu, Ye Sen juga melirik ke awan lebih dari sekali, terutama ketika dia melihat wajah tua Ge Hong dan Taoist King Yang, hatinya sangat bahagia. Mereka berdua adalah saudara dan saudari yang sulit, murid sejati mereka sendiri telah dilumpuhkan oleh Ye Sen lebih dari setengahnya, terutama King Yang, murid pertamanya Jiang Hao, yang juga kalah di tangan Ye Sen, dan murid sejati di bawah kursinya bahkan kalah, dan sangat sedikit dari mereka yang bisa mencapai final. Adapun Ge Hong, puncak diang mereka tidak jauh lebih baik. Murid pertama mereka, Zisir, baru saja kalah, dan hanya segelintir murid sejati mereka yang bisa mencapai final. Sebagai dua ketua dari 3 puncak utama sekte luar, mereka telah kehilangan semua muka mereka. Ketika Ye Sen melihat mereka, mereka berdua juga melirik jahat. Jika bukan karena Ye Sen, kedua puncak mereka tidak akan begitu pasif dan mereka tidak akan menjadi bahan tertawaan di seluruh Heng Yue. Kalianlah yang terlalu sombong. Ye Sen tertawa dingin. Nah,
bisakah kamu membuatku tidak terlalu merepotkan? Pada saat ini, suara wanita yang tidak jelas masuk ke telinga Yesen. Mendengar transmisi suara itu, Yesen terbatuk-batuk dan tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke samping ke arah Cusuaner di awan, yang menatapnya tanpa keanggunan yang baik. Aku tidak ingin mengambilmu sebagai murid dan membawa begitu banyak musuh. Itu bukan salahku. Yesen mengorek telinganya, dengan aura babi mati yang tidak takut dengan air mendidih. Tetaplah rendah hati untukku, mengerti. Setelah diperingatkan oleh calon tuannya, Yesen menjadi disiplin dan duduk dengan sengaja di kursinya. Saat malam tiba lagi, mutiara roh yang menerangi naik lagi, tetapi putaran ketiga kompetisi sekte luar masih berjalan lancar, dan putaran ketiga ini bahkan lebih berlarut-larut dari yang diharapkan. Dan saat kompetisi terus mendekati akhir, Yesen juga melepaskan diri dari keadaannya yang layu. Setelah ronde ketiga, tibalah waktunya untuk ronde kebangkitan, dan dia tidak ingin ada situasi omong kosong yang muncul. Hei, pernahkah Anda mendengar bahwa klan Zeng yang telah menghasilkan tubuh Xuanling? Xie Yun, yang telah lama terdiam di sebelahnya, menusuk Ye Sen dengan jarinya. Tubuh Xuanling. Mendengar kata-kata ini, ekspresi terkejut muncul di mata Ye Sen. Dia pernah menjadi anggota Paviliun Intelijen Sekte Zeng Yang, bagaimana mungkin dia tidak tahu tentang tubuh Xuanling ini? Itu adalah jenis tubuh yang disukai oleh surga. Dia mendengar bahwa itu adalah cabang dari garis keturunan klan dewa. Lubang spiritual bawaan mereka terbuka, kekuatan pemulihan mereka luar biasa, dan bahkan ada hukum dao halus yang bersembunyi di garis keturunan mereka. Begitu mereka terbangun, itu adalah harta karun surgawi. Secara alami, kengerian sebenarnya dari tubuh Xuanling bukan hanya ini, tetapi mereka yang memiliki garis keturunan Xuanling mungkin dapat memicu kekuatan langit dan bumi, hak istimewa yang hanya dimiliki oleh alam Empirean. Dia pernah membaca sebuah cerita rahasia dalam dokumen Paviliun Intelijen bahwa 2000 tahun yang lalu, tubuh Xuanling telah muncul di Great Chu dan mengejutkan Great Chu dengan memenggal kepala alam surgawi semu dengan kultivasi alam kehampaan roh. Ye Sen tidak pernah membayangkan bahwa setelah 2000 tahun, tubuh Xuanling akan sekali lagi muncul di Great Chu, dan di rumah lamanya, klan Zeng Yang. Saya mendengar bahwa itu sepertinya disebut Jining Xuang, nama yang belum pernah saya dengar sebelumnya. Di sela-sela perenungan Ye Sen, Xie Yun berbicara lagi. Jinings.